Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke rekan-rekan tutorial bagaimana membuat rangkaian PLTS sendiri di rumah. Jadi, saya akan membagikan dua blok skema ya. Skema yang pertama yaitu bagaimana cara memasang LVD dihubungkan dengan relay LY2N dan kemudian disambungkan ke saklar inverter agar nantinya inverter bisa otomatis menyala dan mati secara otomatis. Tujuannya agar jaringan panel surya yang kita bikin ini bisa berpindah secara otomatis dari jaringan PLN maupun jaringan panel surya. Untuk skema yang berikutnya yaitu skema bagaimana menggunakan jaringan PLN yang aman dan bebas denda dari PLN dengan menggunakan ATS. Jadi dengan alat ini kita akan aman dan tidak perlu khawatir kena denda dari PLN ya rekan-rekan. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan skema yang pertama. Jadi yang pertama kali yang perlu rekan-rekan hubungkan yaitu input dari LVD itu kita hubungkan ke baterai, dan ini tidak boleh terbalik ya rekan-rekan. Yang positif harus ke positif baterai, yang negatif juga harus ke negatif baterai. Kemudian yang kedua, dari output LVD itu kita sambungkan ke pin nomor 7 dan 8 dari relay LY2N ya. Jadi kalau rekan-rekan beli relay ini itu jangan khawatir, di dudukan relaynya itu ada nomornya kok, 7 dan 8 ini. Untuk sambungan ini rekan-rekan tidak perlu khawatir ya. Jadi bebas mau positif negatifnya itu mau di 7 atau di 8 itu bebas. Bisa di mana aja. Kemudian yang ketiga, untuk pin nomor 4 dan 6 dari relay itu disambungkan ke saklar inverter. Jadi tujuannya nanti ketika LVD ini menyala, itu inverter akan otomatis dihidupkan dari relay ini. Begitu juga sebaliknya nanti kalau baterainya habis, maka inverter ini akan diputus otomatis oleh relay ini. Untuk pemasangan kabelnya sendiri bebas ya rekan-rekan. Mau 4 dan 6 ini boleh bolak-balik ke saklarnya, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu menghubungkan input inverter dengan baterai. Nah, kalau ini rekan-rekan tidak boleh kebalik ya. Yang negatif harus ke negatif baterai, terus yang positif juga harus ke positif baterai. Ini rekan-rekan boleh menambahkan MCB, enggak pun juga enggak apa-apa, enggak ada masalah. Oh iya, semua alat ini bisa rekan-rekan beli secara online ya. Semuanya tersedia. Tinggal selera dari rekan-rekan sendiri mau beli di toko A atau toko B. Yang jelas kita banyak menemukan di toko online semuanya. Oke, selanjutnya kita beralih ke skema yang kedua. Di skema kedua ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengkoneksian ATS ke inverter dan juga ke jalur PLN. Jadi seperti yang rekan-rekan lihat di sini, untuk nomor 1 itu kita sambungkan dari outputnya inverter. Kemudian yang nomor 2 ini kita sambungkan dari jalur PLN. Dan yang ketiga ini menuju ke jalur listrik rumah. Untuk ATS ini bisa rekan-rekan tempatkan urutannya setelah keluar dari KWH meteran ya, KWH meteran listrik PLN. Jadi biasanya kalau dari KWH meteran listrik PLN itu akan disambungkan ke MCB. Nah, MCB itu bisa kita ganti dengan ATS ini. Jadi dari inputan dari output meteran PLN itu kita sambungkan ke nomor 2 yang jalur dari PLN. Kemudian yang nomor 3 ini yang biasanya output MCB setelah KWH meteran itu kita sambungkan ke nomor 3 ini. Jadi
berikut ini ya rangkaian lengkapnya dari ujung ke ujung. Nah, untuk implementasinya itu tergantung improvisasi dari rekan-rekan sekalian. Jadi mau dipasang sebagai pengganti MCB setelah meteran, atau mau dipasang di tengah-tengah, istilahnya hanya mau pakai di satu atau dua ruang saja, itu terserah rekan-rekan. Nah, kalau saya sendiri sih tidak langsung dari MCB setelah meteran ya. Saya yang menyambungkan di dua ruangan saja di rumah saya. Oke, dari PCTM sudah terbaca 26,3. Dari LVD mungkin sebentar lagi juga 26,3. Jadi kita tunggu saja momennya ketika sudah mencapai 26,3. Bagaimana LVD itu men-trigger relay ini, dan relay ini akan menyalakan inverter ini. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oh ya, untuk harga, jadi relay ini harganya sekitar 25.000, sudah sama dengan dudukannya. Kemudian LVD sekarang sekitar 40 ribuan. Kalau dulu saya beli masih mahal, masih di angka 50.000, tapi sekarang saya cek di online sudah turun. Paling dengan 40.000 juga sudah banyak yang jual kayak gitu. Kalau ATS sendiri itu harganya sekitar 350.000. Nah, semua barang-barang ini saya beli secara online. Jadi kalau rekan-rekan mau beli, tinggal searching saja di online. Banyak kok yang jual barang-barang seperti ini. Nah, kita lihat ketika sudah 26,3, dia otomatis akan menyalakan relay. Jadi relay ini langsung hijau, lampunya langsung nyala, dan saklar ini langsung ke trigger, inverternya langsung nyala. Jadi cara kerjanya seperti itu ya rekan-rekan. Ketika arus sudah mencapai 26,3, menyalakan relay, relay akan menyalakan inverter. Nah, ketika sudah ada output dari sini, ATS akan tertrigger beralih ke inverter, tidak lagi menggunakan jalur PLN. Nah, lalu kenapa voltasenya jadi 26,0? Karena kan ketika inverter saya nyala itu dia langsung mengangkat beban, langsung menyalakan beban 73,6 watt di sini ya terbanyaknya, 0,5 bahkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk 73,5 watt itu dia memerlukan ampere sekitar 2,81 dengan voltase 26,1. Jadi ketika ada beban, voltase otomatis akan turun. Nah, untuk menyalakan beban 73 watt tadi, voltase saya turun sekitar 0,3 volt. Makanya di situ 26,0 langsung maksud saya 26,3 langsung berubah jadi 26,0. Nah, kenapa ini nggak mati lagi? Karena yang saya bilang tadi, di LVD ini saya setting akan mati ketika sudah mencapai 24,3. Jadi meskipun dia turun ke 25 pun dia nggak akan mati. Dia akan cut off ketika sudah mencapai 24,3. Dan akan nyala kembali ketika sudah mencapai 26,3. Jadi ini sudah pure otomatis. Kita tidak perlu lagi manual untuk beralih dari PLN ke PLTS. Jadi kita lihat di sana juga lampunya sudah menyala, sudah nyala merah lampu indikator dari LVD-nya. Kita perdekat ya. Lampu LVD sudah nyala. Kemudian lampu relay juga sudah menyala. Indikator dari inverter voltasenya juga sudah terlihat menyala. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk ATS-nya ya. Berikut posisi di ATS-nya seperti yang saya bilang tadi. Ketika dari inverter sudah keluar output, dia akan menyalakan lampu yang sebelah sini ya. Dan kalau rekan-rekan lihat, ini juga posisi sudah berubah ke PLTS, bukan lagi ke PLN. Jadi cara kerja seperti itu ya rekan-rekan. Ketika ini ada arus, dia otomatis akan lari ke PLTS. Ketika ini habis, otomatis akan diarahkan ke PLN. Jadi semuanya sudah otomatis.
Tidak perlu repot-repot switch bolak-balik dari PLN ke panel surya atau ke PLTS. Oke, mungkin itu saja video kali ini rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.